Halo teman-teman semua, selamat tahun baru 2025. Dimanapun Anda berada, saya berdoa semoga ada penyertaan tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, dan pengharapan dari Tuhan menyertai Anda, dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, pekerjaan, atau bahkan pelayanan Anda semua. Teman-teman, saya membuat video ini sebagai sebuah refleksi akhir tahun, di mana saya merefleksikan beberapa kejadian yang terjadi di mana kita menutup 2024, masuk ke 2025. Di Korea terjadi sebuah kecelakaan Jeju Air yang menewaskan mungkin 100 orang, dan itu mengkhawatirkan kita pula. Bagi Anda yang sedang mau melakukan perjalanan tentu saja. Dan juga di Azerbaijan ada kecelakaan pesawat, sementara mungkin di dalam negeri ada beberapa kejadian atau musibah atau bahkan hal yang menggemparkan akhir-akhir ini, di mana ada seorang suami dari artis di Indonesia yang terkena atau terlibat kasus diduga melakukan korupsi timah, yang kemudian menjadi buah bibir oleh banyak orang karena cuman katanya dihukum hanya 6,5 tahun. Padahal dia merugikan negara 300 triliun, katanya begitu. Sekali lagi, saya tidak benar-benar tahu itu kebenarannya apa, kita tidak benar-benar tahu. Tetapi maksud saya adalah ada sebuah perasaan ketidakadilan. Baru-baru ini saja saya menyaksikan sebuah video sindiran dari salah seorang influencer yang mengatakan mending korupsi jika hukumannya hanya 6,5 tahun. Itu cuma pensiun dini katanya. Jadi lebih baik kita melakukan korupsi daripada kita kerja jujur tetapi kemudian toh hasilnya tidak seberapa. Sementara koruptor katanya bisa menghidupi hidup yang enak dan nyaman dengan demikian. Teman-teman, saya mencoba untuk menempatkan diri dan perasaan saya kepada sebagian orang yang mungkin merasakan hal yang sama. Bahwa selama sekian lama kita bekerja, berusaha, sebisa mungkin 2024, tapi kok ternyata hidup kita ya begitu-begitu saja. Tapi jiwa keadilan kita itu kemudian meronta karena kita melihat kok kayaknya jadi orang fasik itu lebih enak ya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menghubungkan suami artis tersebut dengan kata fasik. Sekali lagi, saya tidak tahu kasusnya seperti apa, kebenarannya seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi katakanlah secara umum kita melihat sebagian anak-anak Tuhan mungkin merasa kok tidak enak hidup sebagai seorang Kristen. Bahkan dalam bidang saya saja, misalnya ketika bersinggungan dengan mereka yang suka mencari-cari gara-gara dengan kekristenan, memberikan hujatan, mereka yang berusaha untuk cari kesalahan Kristen dengan leluasa menghina kekristenan di media sosial, mereka kok sepertinya tidak ditindak. Sementara kita yang mungkin sebagian teman-teman yang lain yang mungkin salah ucap, salah kata, udah langsung ditindak dan masuk penjara. Hidup memang mungkin sepertinya tidak adil, teman-teman. Tetapi izinkan saya berbagi kepada Anda memasuki 2025 ini sebuah perenungan seorang yang juga merasakan perasaan yang sama seperti kita. 2.500 atau 2.400 tahun, 2.600 tahun yang lalu, ada seorang bernama Asaf yang juga merasakan ketidakadilan karena dia melihat hidup orang fasik. Teman-teman bisa melihat di dalam Mazmur pasal 73. Teman-teman bisa melihat bagaimana Asaf itu di ayat yang kedua mengatakan, sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, karena ayat yang ketiga mengatakan, aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Teman-teman, kita selalu mungkin berpikir dengan normal mengatakan bahwa kalau orang jahat pasti dihukum Tuhan. Orang yang melakukan kejahatan, kecurangan pasti dihukum Tuhan. Sedangkan orang yang baik pasti diberkati Tuhan. By default kita merasakan harusnya begitu. Tetapi pada kenyataannya kita akan menemukan sebuah realita bahwa tidak semua yang jahat atau curang itu pasti hidupnya langsung menderita. Dan juga kita akan menemukan sebuah fakta bahwa tidak semua orang yang hidup benar hidupnya pasti akan diberkati dan hidupnya enak. Itu realita yang kita harus terima dan akui, dan itulah yang dirasakan oleh Asaf. Dia bilang dia tergelincir, artinya dia salah berpikir, salah merasa, marah karena melihat kemujuran orang fasik, ayat yang ketiga tadi. Lalu kemudian kesimpulan Asaf adalah di ayat ke-12, bahkan dia mengatakan orang fasik itu menambah harta benda dan senang selamanya. Wah, jadi orang fasik kok kelihatannya makin kaya, sedangkan harta bendanya makin banyak, lalu dia senang selamanya.
Lalu ayat 13 Asaf sampai pada sebuah kesimpulan, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Teman-teman, berapa banyak dari antara kita yang merasakan perasaan seperti Asaf? Hidup benar, berusaha untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, tetapi kemudian ternyata yang terjadi, kehidupan tidak jadi lebih baik, atau bahkan mungkin kita jadi iri hati melihat, kok teman saya, kolega saya, atau bahkan mungkin saingan usaha, atau bahkan mungkin dalam tanda kutip rival saya, dalam tanda kutip, kok lebih beruntung. Dia yang suka melakukan tindakan yang tidak sebenarnya, tidak seharusnya, tindakan yang tidak diperbolehkan harusnya, kok malah beruntung, malah makin kaya. Buat Anda di dunia apologetika mungkin Anda merasa bahwa kok mereka enak banget, hanya karena bisa jadi mereka disebut sebagai mayoritas, tapi mereka tidak tersentuh oleh tangan hukum. Saya mengerti perasaan Anda. Dan itulah yang dirasakan oleh Asaf. Tapi kemudian dengarkan hikmat yang dibagikan oleh Asaf ini. Ayat yang ke-17 Mazmur pasal 73. Sampai aku masuk ke tempat kudusnya Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka orang-orang fasik ini. Ayat 18. Sesungguhnya ke tempat licin kau taruh mereka dan kau jatuhkan mereka hingga hancur. Teman-teman, Asaf ini mengatakan dengan sangat berhikmat ketika dia bilang, sampai aku memperhatikan dengan jelas apa yang menjadi kesudahan mereka. Kesalahan kita mungkin adalah kita terlalu cepat menilai seperti seorang yang sedang menonton sebuah sinetron episode per episode. Kita begitu mudah untuk dikocok perasaan kita naik dan turun, marah, benci, kesel, geram. Karena episodenya belum berakhir. Hidup ini panjang. Dan kesalahan kita mungkin adalah kita terlalu cepat menilai karena sebenarnya kita harus sadar bahwa episodenya belum berakhir. Asaf memberi kita sebuah hikmat bahwa perhatikanlah kesudahannya. Artinya Asaf seakan-akan ingin mengatakan, coba perhatikan dengan gambaran yang lebih besar. Helicopter view, eagle bird view. Coba bandingkan itu dan lihat itu dari kesudahan keseluruhannya. Bagaimana kelangsungan hidup mereka. Kita mungkin terlalu cepat menilai dan itulah yang menjadi kekeliruan kita. Kita ngamuk gara-gara hal yang sementara, yang hanya secuplik dari gambaran besar yang kita lihat. Asaf bilang, sesudah dia memperhatikan kesudahan hidup orang-orang fasik, sesungguhnya ternyata orang fasik yang jalannya mulus itu, lancar itu, Asaf katakan itu adalah jalan yang licin. Sehingga sekali mereka terpeleset, mereka hancur. Sekali mereka tergelincir, mereka hancur. Teman-teman, hidup ini memang penuh dengan segala macam misteri ilahi. Kita manusia yang fana memang harus mengakui keterbatasan kita dalam memahami apa yang menjadi misterinya Tuhan. Kadang-kala kita melihat kok sepertinya orang yang hidup tidak benar, orang yang hidup tidak suci, tidak jujur, orang yang hidup merugikan orang lain kok sepertinya bebas dan melanggeng dalam masalah, melanggeng dalam hidup tanpa masalah. Sepertinya mereka hidup sekenanya, seenaknya, dan mereka sepertinya bahagia saja. Lalu kita, kenapa kita hidup takut akan Tuhan? Kenapa kita harus ikut ajaran Tuhan Yesus? Sepertinya hidup pun tidak adil untuk kita. Jika Anda merasakan itu, saya mengerti. Tetapi dengarkan apa kata Asaf ini. Dia pun merasakan satu perasaan yang sama. Dia mengalami yang namanya kekecewaan. Dia mengalami yang namanya keiri hatian melihat orang fasik yang tambah kaya, tambah bahagia, tambah gemuk. Tetapi Asaf mampu untuk akhirnya melihat bahwa ternyata kesudahannya tidak seindah yang dibayangkan. Mereka hancur, jatuh, tergelincir. Kalau Anda ada di Indonesia, Anda akan tahu bahwa hampir setiap minggu itu ada berita-berita viral. Salah satunya adalah berita viral tentang pengusaha yang seenak-enaknya menindas orang lain, merendahkan orang lain. Anda pun tahu anak toko roti yang kemudian menganiaya pegawainya lalu mengatakan orang miskin mana yang sanggup untuk penjarain gue. Anda pun tahu istilah berita-berita serupa di mana orang-orang yang seakan-akan punya kuasa, punya kekayaan, punya posisi dan jabatan itu sepertinya kebal hukum. Tapi kemudian mereka hancur seketika, reputasinya berantakan.
keluarganya ikut menderita, kekayaannya mungkin diambil, hidupnya melarat. Gara-gara mereka lepas kendali, lepas kontrol. Mereka tergelincir, dan karena tergelincirnya ketinggian, dari tempat yang tinggi mereka jatuh berantakan. Itu realita, dan itulah hikmat dari kehidupan ini. Kadang-kala kita minta posisi lebih tinggi, kekayaan lebih besar, tapi kita lupa untuk meminta kontrol diri. Kita lupa meminta hati yang bijaksana dan humble. Hati-hati terhadap segala kuasa, hati-hati terhadap segala jabatan, segala kekayaan yang kita punya. Akhirnya, kalau kita tidak benar-benar hati-hati dan hidup takut hormat akan Tuhan, kita akan jatuh berantakan dan hancur lebur. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang fasik. Itulah yang terjadi pada orang-orang dunia. Kalau kita melihat mereka, lihatlah mereka dalam hikmat Tuhan. Seperti Asaf di ayat 28 menutupnya dengan perkataan, tetapi aku suka dekat kepada Tuhan, menaruh perlindunganku kepada Tuhan, dan menceritakan segala pekerjaannya. Asaf memberikan kita hikmat yang baik di sini. Aku suka menaruh perlindunganku dekat pada Tuhan. Artinya apa? Asaf mampu untuk melihat dengan hikmat Tuhan, karena dia dekat dengan Tuhan. Kalau Anda hari ini merasakan kekecewaan, kekhawatiran, kemarahan, iri hati, maka saya cuma punya satu pesan buat Anda. Mengertilah dari sudut pandang Tuhan, maka Anda akan memahaminya. Memahamilah dalam sudut pandang Tuhan, maka dengan hikmat Tuhan, dengan cara pandang Tuhan, maka Anda akan mampu mensyukuri hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya berdoa 2025 akan menjadi tahun penuh hikmat, tahun penuh kebaikan. Anda makin dekat dengan Tuhan, makin berhikmat, makin dewasa. Dan Anda akan makin melayani Tuhan, makin hidup takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Salam saya buat teman-teman dimanapun Anda berada dari Australia. Tuhan memberkati Anda semua. See you pada konten yang berikutnya. Selamat memasuki tahun 2025.